Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Fadzuddin Rohman. Pada kali ini kita akan membahas lagi soal TPPU DIY tahap yang kedua tahun 2019 ya. Ini adalah sesi yang ketiga, bagian yang ketiga. Untuk bagian yang lainnya silahkan cari pembahasannya di video saya ya, Fadzuddin Rohman. Sekarang kita masuk ke nomor 21. Persamaan garis melalui titik 4, min 5 dan sejajar terhadap garis 2x min 3y sama dengan 6 adalah. Ini banyak cara untuk mengerjakan soal ini ya. Saya akan berikan satu cara saja. Untuk cara yang lain boleh dengan cara biasa. Saya akan berikan cara dengan luar biasa. Caranya begini. Persamaan garis kalau ada kata sejajar, sejajar itu kan simbolnya seperti ini ya. Ya, sama ya. Berarti miringnya sama atau gradiennya sama. Berarti kuncinya kalau ada sejajar itu berarti sama. Yang sama apa? Yang sama itu yang ini sama persis ya. Berarti ini nggak dipakai ya. Jadi persamaan garisnya itu adalah 2x min 3y. 2x min 3y benar. 2x plus 3x plus 2y berarti salah. Ini benar, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah harus sama persis, yaitu 2x min 3y ya. Jadi kalau nggak A, C jawabannya. Nah, sekarang yang jawaban yang benar yang A atau yang C. Sekarang kita lihat, ini kan senjatanya belum dipakai titik ini ya. Yang namanya titik itu adalah x, y. Berarti persamaan garis itu kan sama persis, yaitu x min 3y gitu ya. Nah sekarang sama dengannya berapa? Bukan 6 loh ya. Sama dengannya kita cari. Di sini ada bantuan, x-nya itu sama dengan 4. Berarti x-nya diganti angka berapa? 4. Kemudian y-nya diganti angka min 5. Sekarang kita hitung 2 kali 4 itu berapa? 8. Kemudian negatif 3 kali negatif 5 itu berarti plus 15. 8 tambah 15 itu berapa? 23. Jadi kesimpulannya persamaannya adalah 2x min 3y. 23 kalau pindah jadinya negatif 23 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ya, yang C. Ini kalau ada sejajar. Kalau tegak lurus berarti nanti dibalik. Kalau yang tegak lurus nanti silahkan dipelajari di paket yang kedua atau paket yang 24 ya. Oke, lanjut ke nomor 22. Keliling suatu persegi panjang adalah 54. Persegi panjang. Keliling ya. Keliling persegi panjang adalah 54. Panjang persegi panjang 3 lebihnya dari lebarnya. Ya, gimana nih? Panjang persegi panjang 3 lebihnya dari lebarnya. Luas persegi panjang tersebut adalah, nah, sekarang kita cari dulu panjang dan lebarnya, karena mencari luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya belum tahu, lebarnya belum tahu ya. Panduannya adalah keliling ini. Keliling persegi panjang itu rumusnya apa? Ya, 2 panjang ditambah 2 lebar itu adalah rumus kelilingnya. Kelilingnya sama dengan 54, berarti sama dengan 54. Kalau kita sederhanakan boleh ya, biar angkanya kecil ya. Masing-masing dibagi 2, 2P dibagi 2 tinggal P saja, kemudian 2L dibagi 2 tinggal L, kemudian 54 bagi 2 adalah 27. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua di sini adalah persamaan persegi panjang, persamaan. Panjang persegi panjang berarti panjangnya dari persegi panjang itu adalah 3 lebihnya dari lebarnya, berarti lebar ditambah 3 karena ada kata lebihnya ya, berarti lebar tambah 3 ya. Jadi dari dua persamaan ini 1 dan 2 ini saling disubstitusikan aja, disubstitusikan. Berarti P-nya, P yang ada di sini ya, ini P yang ada di sini diganti dengan L plus 3. P-nya ini kita ganti dengan L plus 3. Kemudian ditambah L-nya biarkan saja tetap L. Kemudian di sini tetap 27 ya. Jadinya L tambah L itu berarti apa? 2L sama dengan plus 3. Kalau pindah jadinya min 3. Jadi 27 kurangi 3 itu adalah 24. Kalau gitu lebarnya sama dengan 24 bagi 2 yaitu 12. Nah, ketemu lebarnya 12. Kalau lebarnya 12 berarti panjangnya berapa? Berarti panjangnya sama dengan L-nya kan 12 ya. Berarti 12 ditambah 3 berarti panjangnya sama dengan 15 ya. Yang ditanyakan adalah luas. Ya, berarti luas itu kan berarti panjang kali lebar ya. 15 kali 12 berarti sama dengan 5 kali 2 itu 10, nyimpen 1 berarti 5 tambah 2 7 tambah 1 berarti 8, 1 kali 1 1 ya. Jadinya 180 cm persegi, itu jawabannya C. Ya, lanjut lagi ke nomor 23. Perhatikan gambar, ada garis dan sudut ya. Besar sudut BCD adalah, BCD itu yang mana? BCD itu berarti yang ditanyakan di sini ya, BCD. Ya, gimana caranya? Cara mengerjakannya ya. BCD itu nilainya berapa? Sekarang ini banyak cara mengerjakannya ya, banyak cara banget ya. Silahkan mau pakai cara yang mana aja nggak masalah. Sekarang caranya begini ya. BCD itu kalau misalkan nih, BCD itu kan sama dengan FCE ya. Kenapa? Karena sudut saling bertolak belakang ya. Berarti BCD itu sama saja dengan 18x plus 1 ya. Sudut
yang ini sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan itu nilainya sama dengan 180 derajat ya. Sudut C dengan sudut B yang di sini ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Langsung aja berarti nanti dicari dulu ya nilai X-nya. Berarti di mana nih ngerjakannya? Di sini aja ya. Dijumlahkan ya, 18x ditambah 4x, 18 tambah 4 itu berarti 22x ya, langsung dijumlahkan. Kemudian 1 ditambah 3 berarti sama dengan 4 ya, plus 4, nilainya itu sama dengan 180. Nah, sekarang 22x itu nilainya sama dengan 180 kurangi 4 ya, berarti 176. X sama dengan dibagi 11 ya, dibagi 2 aja ya. Dibagi 2 itu dibagi 11 aja ya, dibagi 11 dapat 2, dibagi 11 dapat 16 ya, ini kan 176. Berarti X sama dengan 16 bagi 2 yaitu 8 ya. X nya 8, itu baru ketemu X nya. Yang ditanyakan besar sudut BCD, berarti sudut BCD itu sama dengan ini 18x ya. 18x plus 1 berarti sama dengan 18 kali X nya udah ketemu 8 ditambah 1 ya. 8 kali 8 itu sama dengan 64, nyimpan 6 ya. Kemudian 1 kali 8, 8 tambah 6 berarti 14. 144 tambah 1 ya, berarti 145 ya. Jadi jawabannya adalah yang C, 145. Ya, kita masih membahas soal TPP-UDY tahap yang kedua tahun 2019 paket D23 ya. Perhatikan gambar ada segitiga, kemudian di sini ada garisnya diperpanjang ya. Besar sudut PRQ. PRQ itu berarti yang ini ya. PRQ. PRQ itu yang ini ya. PRQ berarti yang ini. Betul ya. PRQ. Kuncinya, konsepnya kalau ada soal seperti ini, kalau ada gambar seperti ini, maka sudut-sudut yang ada di kakinya itu kalau dijumlahkan nanti hasilnya akan sama dengan yang luar ya. Konsepnya seperti ini. Ini kalau dijumlahkan sama dengan sudut luar segitiga. Itu konsepnya ya. Diingat konsepnya kalau ada soal seperti itu. Berarti dijumlahkan aja. Ini dijumlahkan 5x tambah 5x kemudian 40 dikurangi 5, ini kita jumlahkan ya, 5x sendirian, kemudian 40 dikurangi 5 itu adalah plus 35, nilainya sama dengan yang ini, yaitu apa, 7x plus 1 ya. Kemudian dipindah ruas ya, saya pindah ruasnya ke sana aja ya, karena 7x sama ini 5x, berarti 5 kalau pindah jadinya min 5, 7 kurangi 5 berarti 2x, kemudian 1 kalau pindah jadinya min 1, 35 kurangi 1 berarti 34. Kalau gitu X-nya sama dengan 34 bagi 2 yaitu 17 ya. Jadi X-nya adalah 17. Kalau jawabnya A itu berarti salah ya, karena belum ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sudut PRQ ya, sudut PRQ. PRQ ya, PRQ itu sama dengan apa? PRQ itu kan berarti ini PRQ, berarti sudutnya adalah ini 5x min 5 berarti sama dengan 5 kali x nya sudah ketemu 17, 5 kali 17 dikurangi 5 ya, 5 kali 7 35 nyimpen 3 berarti 8 ya, kurangi 5 berarti 85 kurangi 5 berarti sama dengan 80 derajat, yaitu jawabannya adalah yang D ya. Lanjut ke nomor 25. Perhatikan gambarnya seperti ini ya. Diketahui luas daerah yang tidak diarsir adalah 22,5 cm persegi. Luas daerah yang diarsir, luas daerah yang diarsir berarti ini ya. Ini adalah segitiga. Segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya adalah ini. Apakah tingginya ada di sini? Nggak ada ya. Tinggi itu hanya segitiga besar ini ya, yang kecil ini nggak ada tingginya, berarti nggak bisa langsung dicari. Ini harus melibatkan semua segitiga ini ya. Segitiga ini misalkan ini segitiga yang pertama ya, yaitu dari sini sampai sini, kemudian segitiga yang kedua ini adalah ini, maka kita harus melibatkan semuanya karena di sini nggak ada tingginya. Kalau ada tingginya sudah selesai ya, langsung dicari. Nah, ini adalah soal hot yang perlu penalaran. Caranya bagaimana? Caranya luas yang tidak diarsir rumusnya adalah LTD aja ya. Luas tidak diarsir LTD, luas tidak diarsir itu sama dengan luas 1 ya ditambah dengan luas 2 ya. Yang tidak diarsir itu kan luas 1 tambah luas 2 dikurangi yang diarsir kan. Tapi karena yang diarsir itu ikut segitiga pertama dan kedua berarti dikurangi 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena segitiga yang diarsir ini ikut yang pertama juga ikut yang kedua. Berarti dikurangi dengan 2 kali luas arsir ya, luas arsir. Yang ditanyakan arsir ya, nanti kita
selesaikan ya. Luas tidak diarsir itu kan sudah ada nilainya, tinggal masukkan aja. Luas tidak diarsir itu adalah 2,5 sama dengan luas 1 itu adalah segitiga. Dengan tinggi segitiganya adalah dari ujung sampai ujung bawah sini. Ini adalah tinggi. Kita buat garis perpanjangan. Karena tinggi itu adalah harus tegak lurus dengan alas. Ini tinggi. Tidak masalah tinggi itu di luar segitiga yang pertama ini ya. Jadi nggak masalah. Jadi tingginya sama dengan berapa? 6 ya. Alasnya ini tetap 5. Berarti rumus segitiga itu kan rumusnya adalah luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi kan ya. Berarti alas setengah kali alas, alasnya adalah 5 ya, 5, kemudian tingginya adalah 6. Kemudian ditambah yang kedua yaitu luas segitiga juga, yaitu setengah kali alas, alasnya 5 ya. Alasnya 5, tingginya dari ujung sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini 6, 6 tambah 1 berarti 7. 5 kali 7 kemudian dikurangi 2 LR sir ya. Di sini ada 22,5, di sini ada penyebutnya 2 ya. Biar nanti ini karena nggak bisa dicoret ya, 5 sama 2 nggak bisa, 7 sama 2 nggak bisa, maka masing-masing suku ini kita kali 2, biar nanti tidak ada pecahannya. Kali 2, berarti ini juga kali 2 ya. 22,5 kali 2, berarti 45 ya. 45 sama dengan, dikali 2 kan berarti setengahnya hilang, tinggal 5 kali 6, itu adalah 30. Kemudian ditambah, kali 2 setengahnya jadi hilang, jadinya 5 kali 7 itu adalah 35. Kemudian yang ini juga kali 2 berarti 4 LR sir ya. Berarti min 4 LR sir kalau pindah ruas jadinya 4 LR sir ya. 4 LR sir itu berarti sama dengan 30 tambah 35 itu berarti 65 dikurangi, karena ini pindah ruas ya, dikurangi 45. Nilainya sama dengan 65 kurangi 45 itu adalah 20. Kalau gitu luas arsir ya itu sama dengan 20 dibagi 4 ya. 5. Jadi luas arsirnya adalah 5 cm persegi, yaitu jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Perhatikan gambar. Gambarnya seperti ini ya. Ini ada apa? Sebuah pemancar radio tingginya 24 meter. Jadi pemancar radio tingginya 24 meter, ujungnya diikat dengan 2 kawat ke tanah pada suatu benda P dan Q. Ujungnya diikat dengan kawat ya. Jarak antara benda P dan Q berarti jarak yang ditanyakan dari P sampai Q ini jaraknya berapa. Ini penggunaan teorema Pitagoras ya, atau rumus Pitagoras. Jadi kita bawa ke bentuk segitiga siku-siku. Di sini nilainya berapa? Panjangnya 24 ya. Di sini 30, berarti yang sini panjangnya berapa? Ya kan? Ya. Gunakanlah rumus Pitagoras, yaitu ini misalkan ini X, berarti X kuadrat itu sama dengan 30 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Atau boleh menggunakan triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras yang sering keluar adalah 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 dan seterusnya ya. Yang sering keluar itu ya. Di sini kita lihat dulu ya. 24 sama 30 disederhanakan masing-masing dibagi 6 ya. Dibagi 6, 30 bagi 6 itu dapat 5 ya. Kemudian 24 kalau dibagi 6 itu dapatnya 4. Ya, jadi di sini ada 45. 45 itu berarti paketannya adalah 345. Berarti ini 3, berarti di sini kurang 3 ya. 345 itu adalah triple Pitagorasnya ya. Di sini tadi 5 jadi 30, berarti artinya kali 6 ya. 4 jadi 24 artinya kali 6. Berarti 3 kali 6 itu berapa? 18. Sehingga panjang dari menara bawah sampai dengan titik P ini adalah 18 meter ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar itu melibatkan Q ya. Berarti panjangnya, miringnya itu adalah 40, kemudian tingginya tetap 24. Kemudian di sini, dari sini sampai sini itu tingginya, panjangnya berapa ya? Panjangnya berapa? Saya kasih kotak aja ya. Dilihat di sini angkanya adalah 40 sama 24, masing-masing dibagi 8 bisa ya. 40 bagi 8 dapat 5. Kemudian 24 bagi 8 itu dapat 3 ya. 35 itu berarti satunya pasangannya adalah 4. Berarti sini adalah 4, yaitu 3, 4, 5. Kali 8 masing-masing, 5 kali 8 40, 3 kali 8 24, berarti 4 kali 8 adalah 32 ya. Jadi panjang dari ujung saya bawah menara, kaki menara sampai dengan Q itu adalah 32 meter. Yang ditanyakan hanya PQ, berarti PQ itu sama dengan 32 dikurangi 18 ya. 32 dikurangi 18 itu adalah PQ, yaitu sama dengan 14 ya. Jadi panjang PQ-nya itu adalah 14 meter ya. Boleh juga tidak menggunakan triple Pitagoras, gunakanlah rumus Pitagoras untuk mencari ini panjangnya, yaitu 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Pasti nanti hasilnya adalah 32 ya.
Lanjut nomor 27. Perhatikan gambar lingkaran ya. Titik O adalah pusat lingkaran, diketahui besar sudut EAD 35 derajat, besar sudut CBD adalah EAD 35 derajat. EAD berarti ini ya. Ini adalah 35 derajat. Ya, ini adalah 35 derajat. Terus selanjutnya besar sudut CBD. CBD itu berarti sudut yang ini. Ini adalah sudut keliling juga, ini juga keliling, tapi beda busurnya ya. Kalau sudut A itu busurnya adalah di DE, kemudian kalau B itu busurnya adalah di CD. Berarti beda busur, maka besarnya tidak sama. Kalau jawab A itu berarti salah ya. Sudut pusat itu, sudut keliling itu akan besarnya nilainya sama jika sama-sama menghadap busur yang sama. Kalau ini busurnya beda, maka tidak sama dengan 35. Berarti caranya kita harus mencari yang lain ya. Untuk yang B itu kan pakai busur CD ya. Berarti kita harus mencari sudut pusatnya dulu ini. Sudut pusatnya itu dicari dari ketika nanti di sini ketemu ya. Sekarang kita lihat sudut keliling itu sudut pusat ya. Sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling ya. Untuk sudut keliling A ini berarti pusatnya adalah di O, yaitu DOE ya. Jadi menghadap busur DE ya. Sudut pusat ini menghadap busur DE. Besarnya itu 2 kalinya sudut keliling. Kalau kelilingnya 35 berarti pusatnya adalah 35 kali 2, yaitu berapa? 70 ya. Berarti sudut DOE itu adalah 70 derajat. Sementara COE itu adalah diameter. Diameter kan berarti lurus ya. Kalau lurus itu berarti 180. Di sini sudah ada 70, berarti masih kurang berapa? Masih kurang 110 derajat. Ya, 110 derajat. 110 tambah 70 kan 80. 180 ya. Jadi lurus ya. Sehingga sekarang diketahui bahwa sudut pusat dari COD itu adalah 110. Nah, sudut COD itu busurnya adalah busur CD. Sudut keliling B busurnya juga sama CD. Berarti sudut keliling ini adalah setengahnya dari sudut pusat ya. Berarti sudut CBD itu berarti sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah 110. Berarti nilainya sama dengan 110 bagi 2, yaitu 55 derajat. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya, kita lanjut ke nomor 28. Perhatikan gambar, ada lingkaran, di sini ada juring ya. Titik O adalah pusat lingkaran, besar sudut AOB-nya 72. Ini 72 derajat, kemudian OA itu adalah 14, berarti jari-jari ya. 14, kemudian luas juring AOB yang diarsir adalah luas juring yang diarsir ini berarti sama dengan ya luas juring yang diarsir. Berarti sudut pusatnya adalah 72 derajat dibagi dengan sudut lingkaran, yaitu adalah 360 ya, dikalikan dengan PR kuadrat ya, karena juring itu bagian dari luas, berarti luas lingkaran itu adalah PR kuadrat ya. Berarti rumusnya adalah PR kuadrat, P nya pakai 22/7 aja ya, 22/7 karena jari-jarinya 14 ya. PR kuadrat berarti kali R kali R, R nya adalah 14, kemudian kali 14 lagi ya, PR kuadrat. Nah, sekarang kita coret ya, dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 2. Kemudian 72 sama 36 dibagi 36 ya. Dibagi 36 dapat 2, bagi 36 dapat 10 ya. Ini 10 jangan dicoret lagi karena kalau 10 itu nanti tinggal komanya kurangi 1 aja. Di angka di belakang komanya 1 ya. Jadi kita ngitung yang atas saja semuanya. Berarti 2 kali 22 kali 2. Berarti 2 kali 22 kali 2 kali 4. Berarti nanti kalau dihitung satuannya boleh ini ya, 2 kali 2 itu berapa? 4 kali 2 8, 8 kali 4 32, berarti yang ekornya 2, berarti jawabannya D ya. Coba aja dicek ya. 2 kali 22 itu 4, 4 kali 2 berarti 88, 88 kali 14 nanti dibagi dengan 10 ya, dicek. 8 kali 4 itu 32, nyimpan 3, jauh kali jauh dekat kali dekat, 3 8 kali 4 32, 32 tambah 8 40 tambah 3 43, nyimpan 4 ya. Kemudian 1 kali 8 itu 8 tambah 4 berarti 12 dibagi 10 ya, berarti jadinya 123,2 ya. Jawabannya adalah yang D ya. Masih membahas soal TPPUD tahap yang kedua tahun 2019 paket D23. Sekarang kita masuk ke nomor 29. Perhatikan gambar limas ya, limas persegi panjang. Kerangka bangunan berbentuk limas persegi panjang terbuat dari kayu jati. Seperti tampak pada gambar, panjang kayu jati yang diperlukan adalah kerangka. Kalau kerangka itu berarti yang dihitung adalah ini, rusuk-rusuknya ya, dihitung semuanya. Sekarang kita hitung aja rusuknya. Rusuknya itu berarti yang ini sudah jelas 8, berarti yang ini juga 8, ini 6, berarti ini juga 6. Yang belum ada itu kan ini ya, sisi tegaknya ya, garis tegaknya.
Garis tegaknya itu belum tahu. Kalau tinggi, tinggi itu bukan tidak terbuat dari kayu ya. Jadi ini hanya tinggi 5 saja. Berarti kita harus mencari sisi tegaknya dulu ya. Panjang garis rusuk tegak maksudnya ya. Sekarang kita lihat yang alas. Alas itu kan berupa berupa apa namanya? Berupa persegi panjang ya. Berupa persegi panjang dengan panjangnya 8, lebarnya adalah 6. Maka diagonalnya itu berarti gunakanlah rumus Pitagoras atau triple Pitagoras 3 4 5. Berarti 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Berarti diagonalnya dari ujung sini sampai sini itu adalah 10 ya. Kalau setengahnya ini kan segitiga ya, setengahnya berarti 5 ya. 5 12 triple Pitagorasnya adalah 13 ya. 13 itu adalah triple Pitagoras dari 5 12 13. Kalau mau pakai rumus Pitagoras berarti 13 itu didapat dari 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 13 ya. Oke, tapi di akar ya. Sekarang kita lanjut lagi karena yang ditanyakan itu adalah panjang kayu jati, berarti rusuk tegaknya ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Masing-masing panjangnya sama, berarti ini kali 4 ya. 13 kali 4 ya. 4 kali 3 12 ya. Berarti 52 ya. 52. Kemudian yang ini 6 kali 2 karena ada 2 kan sisi kanan dan kiri, berarti 6 kali 2 berapa? 12. Kemudian yang ini juga kali 2. Ya, 8 sama 8 berarti kali 2 itu adalah 16 ya. Jadi dijumlahkan semuanya ya, 52 ditambah 12 ditambah 16. 16 tambah 12 itu 28. 28 tambah 52 80. Berarti kalau dijumlahkan 52 ditambah 16 ditambah 12 sama dengan 80 meter. Berarti jawabannya D. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 30, nomor terakhir di sesi yang ketiga. Kita lanjut lagi di sesi yang keempat, nomor 31 sampai dengan nomor 40 ya. Oke, kita bahas nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang digabung antara tabung dan kerucut ya. Benda terbentuk dari kerucut dan tabung. Volume bangun tersebut adalah, kalau ditanyakan volume itu berarti tinggal dijumlahkan aja. Cari dulu karena ini tingginya tidak sama, maka dicari sendiri-sendiri saja ya. Berarti langkah pertama cari apa dulu? Cari tabung dulu ya. Volume tabung, volume TBG. Volume tabung itu rumusnya apa volumenya? Ya, PR kuadrat T ya, PR kuadrat T. Coba sekarang jangan langsung diganti pi-nya 3,14 atau 22/7. Kalau itu nanti dilakukan salah ya. Kenapa salah? Karena di jawaban di sini pi-nya tetap utuh, jadi tidak diganti ya. Sekali-sekali lihat jawaban ya, jangan langsung asal menghitung. Nanti tiwas sudah dihitung banyak, sudah ketemu, ternyata jawabannya nggak ada ya. Karena salah awalnya. Jadi pi-nya di sini sudah ada, maka nggak usah dirubah. Pi-nya biarkan aja tetap pi ya, sesuai dengan jawaban. Kemudian R-nya kalau diameternya itu 12 berarti jari-jarinya adalah setengahnya yaitu 6 ya. Berarti jari-jarinya 6. Berarti 6 kuadrat. Berarti 36. Kemudian dikalikan tingginya. Tingginya itu 12. Berarti kali 12. Berarti nilainya sama dengan 36 kali 12. 6 kali 2 itu adalah 12, nyimpan 1. Kemudian jauh kali jauh, dekat kali dekat dijumlahkan ya. 6 tambah 6 12 tambah 1 13, nyimpan 1 lagi, kemudian depan kali depan 3 kali 1 adalah 3 tambah 1 4, berarti 432 pi. Ini adalah luas tabung. Kemudian yang kedua kita cari luas kerucut. Nah, KRCT ya. Kerucut itu rumusnya adalah sepertiga karena lancip ya, sepertiga PR kuadrat T. PR kuadrat T. Ya, berarti nilainya sama dengan sepertiga, pi-nya tetap pi ya. Karena sesuai dengan soalnya R kuadrat berarti 36 ya. Sama ya, kalau jari-jarinya yang bawah itu 6 berarti yang atas juga 6 kan. Berarti R kuadrat berarti 6 kuadrat itu adalah 36 dikalikan dengan T, tingginya. Tingginya ini dari ujung sampai ujung ini adalah 20. Padahal di sini sudah ada 12 ya. Berarti 20 kurangi 12. Berarti tingginya adalah 8. Berarti tinggi kerucutnya adalah 8. Ada yang bisa dicoret ya. Ini dibagi 3, 1 dibagi 3 dapat 12. Berarti nilainya sama dengan 12 kali 8. 8 kali 2 itu adalah 16, simpan 1 berarti 8 tambah 1 9. Berarti 96 pi. Nah, karena yang ditanyakan bangun bentuk benda itu ya, bangun tersebut ya. Berarti kalau bangun semua itu terdiri dari 2 bangun, berarti tinggal dijumlahkan aja, volumenya dijumlahkan, yaitu 432 pi ditambah dengan 96 pi. Berarti nilainya sama dengan 2 tambah 6 itu 8. Nah, nanti pi ya. Kemudian 3 tambah 9 itu 12, simpan 1 berarti 5. 528 pi, yaitu jawabannya ada di A ya. Ya, demikian pembahasan untuk soal prediksi ujian nasional matematika SMP MTS tahun 2018. Soal-soal ini sudah sesuai dengan kurikulum
13 dan sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru untuk ujian nasional UNBK Matematika SMP MTS ya, karena yang membuat soal ini sudah resmi dari dinas ya. Jadi soal ini biasanya keluar mungkin sampai 80% mungkin ya. Jadi saya juga nggak tahu, tapi yang jelas soal ini sangat penting untuk latihan ujian nasional karena mungkin soalnya akan mirip. Kalaupun tidak sama persis berarti paling tidak ya cara-caranya sama ya, model soalnya sama sehingga pengerjaannya juga sama ya. Oke, demikian pembahasan untuk sesi yang ketiga. Kita lanjut lagi di sesi yang keempat. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.